Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Azahra Desya Putri dengan NIM 09031288323810 dari kelas Siraj 5B. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan CRM dan SCM dan saya akan mengambil contoh produk yaitu dari produk sari roti. Mungkin pertama kita lihat dulu bahwa Sari Roti ini merupakan perusahaan yang bergerak pada industri roti yang dimana dengan produk unggulannya yaitu roti tawar. Selain roti tawar, Sari Roti ini juga menjual beberapa produk lainnya. Dan juga produk-produk dari Sari Roti ini memiliki permintaan harian yang stabil dan untuk menjaga kualitas dan kepuasan konsumennya itu tentu saja Sari Roti menerapkan SCM dan CRM. Mungkin kita yang pertama akan bahas terlebih dahulu apa itu SCM dan CRM. Mungkin kita bahas dulu ke kepanjangannya yaitu SCM ini merupakan Supply Chain Management yang dimana SCM ini merupakan suatu sistem yang mengelola aliran bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk sampai ke konsumen yang dimana bukan hanya bahan baku tetapi juga informasi dan juga keuangan dan juga dengan menjalin hubungan dengan supplier. Untuk selanjutnya yaitu CRM atau Customer Relationship Management yang dimana dari CRM ini merupakan strategi mengelola hubungan dengan pelanggan melalui pengelolaan data pelanggan, pelayanan, promosi, pelayanan kebutuhan yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan dan juga loyalitas dari pelanggan. Untuk SCM ini sendiri berfokusnya kepada ketersediaan produk dan untuk CRM ini berfokus kepada kepuasan pelanggan. Mungkin saya akan jelaskan sedikit untuk bagian dari SCM dan CRM ini karena akan saya bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Untuk bagian sendiri terbagi dari tiga yaitu upstream, internal, dan juga downstream. Untuk CRM sendiri ada pelayanan, data, dan juga loyalitas. Nah, mungkin lanjut saja kita ke alur dari SCM ini. Nah, alur dari supply chain management ini yang pertama ada upstream yang dimana upstream ini merupakan tahapan pengadaan bahan baku yang dimana perusahaan ini menentukan apa saja yang diperlukan seperti tepung, ragi, gula, garam, mentega, susu, air, kemasan seperti plastik dan juga label untuk kemasannya. Dan juga untuk menentukannya ini menggunakan sistem MRP atau Material Requirement Planning untuk perencanaan material yang berdasarkan perencanaan produksi. Nah, untuk MRP ini sendiri mengambil dari data CRM berupa tren penjualan dan permintaan konsumen yang menjadi acuan untuk em, mengelola materialnya. Nah, juga di upstream ini adanya juga logistik supplier yang dimana logistik supplier ini pengiriman bahan baku dari supplier ke pabrik. Nah, untuk masuk ke tahapan yang kedua yaitu internal dari SCM ini, yang pertama proses produksi yang terjadi di proses internal ini sehingga eh, seperti mixing, kneading, proofing, baking dan juga cooling. Dan di tahap ini kita juga mengatur jadwal produksi, kapasitas mesin dan memastikan produksi sesuai standar. Jika sudah disimpan di gudang ini akan em, beralih menjadi internal di bagian inventory yang dimana kita mungkin bisa menemukan keluhan seperti overstock atau stock out yang akan saya bahas lebih lanjut selanjutnya. Juga di sini kita melakukan quality control yaitu menguji keamanan, kualitas dan kelayakan barang atau produk yang mau kita jual. Untuk downstream ini sendiri merupakan distribusi produk ke toko atau minimarket yang dijaga dengan baik-baik. Hubungan downstream dengan CRM yang dimana kalau barang yang diterima oleh konsumen maupun dari tokonya sendiri tidak sesuai atau kualitasnya buruk, maka pelanggan akan komplain ke situs dari CRM ini yang akan dicatat sistem dan akan dijadikan evaluasi selanjutnya. Oke, mungkin untuk selanjutnya yaitu peran CRM, yaitu ada 6, yaitu pengumpulan data pelanggan, seperti kayak mengelola data pelanggan dari pembeliannya, keluhannya, lalu kepuasannya,
Terus data tersebut akan diolah dan dianalisis sehingga akan menimbulkan tindakan perbaikan atau evaluasi dari pihak em, supplier ataupun pihak produsen. Nah, lalu di sini kita akan memberikan komunikasi ke pelanggan atau memberikan perubahan sehingga evaluasi dari kepuasan pelanggannya memberikan feedback baru dan memaintenance hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya di sini saya akan membahas keterkaitannya, yaitu ada 4 poin di sini saya ambil. Yang pertama, CRM memberikan informasi permintaan pelanggan, yaitu mempengaruhi SCM, di mana data penjualan dari CRM ini menunjukkan kapan permintaan roti meningkat. Misalnya, sari roti ini ternyata lebih banyak dibeli di akhir pekan, sehingga nanti SCM-nya akan menyesuaikan perencanaan bahan baku dan jadwal produksi berdasarkan CRM tadi dan akan menyesuaikan produksi pada akhir pekan. Lalu untuk yang poin kedua yaitu CRM menerima komplain lalu SCM melakukan perbaikan proses yang dimana misal nih di CRM ini akan terdapat laporan bahwa rotinya cepat kering, keras maupun nggak fresh. Jadi CRM sudah catat dan dimasukkan ke sistem, maka si SCM ini bakalan ngecek kembali atau ngecek ulang dari kualitas tepung, ragi, proses baking maupun distribusinya yang kemungkinan bisa membuat kualitas roti ini tidak sesuai dengan keinginan dari konsumen. Untuk poin ketiga yaitu SCM menjaga kualitas dan ketersediaan produk yang akan mendukung CRM. Jadi kalau misalnya dari SCM-nya kita sudah benar, sudah melakukan evaluasi maupun benar-benar sudah bagus dari awal, maka CRM-nya itu bakalan lebih puas. Konsumen itu bakalan puas dengan produk kita dan bakalan loyal ke kita jika produk kita tadi konsisten. Nah, untuk poin keempat yaitu CRM dan SCM ini benar-benar saling memberikan data untuk satu sama lain yang meningkatkan proses. Jadi dari CRM ini bakalan ke tren pembelian, feedback, rating produknya, dan SCM ini ke status bahan baku, tingkat produksi, dan distribusinya. Jadi saling berkaitan untuk memenuhi produk yang konsisten dan juga layak jual. Nah, untuk itu kita masuk ke tahapan permasalahan utama maupun solusinya. Jadi di sini saya ambil beberapa contoh terlebih dahulu yang dimana akan saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Untuk SJM ini sendiri ke permasalahan utamanya itu ada pada keterlambatan bahan, biaya logistik, dan juga kerusakan produk yang bisa kita eh, atasi atau solusinya itu dengan tracking pengiriman digital dan juga digitalisasi gudang. Nah, untuk CRM ini sendiri, permasalahannya itu keluhan lambat ditangani dan juga rating buruk, sehingga kita bisa membuat CRM online dan juga customer service digital yang bersifat 24 jam. Nah, untuk ini saya akan menampilkan tabel yang dimana menunjukkan bahwa permasalahan dan juga solusi dari SCM. Mungkin seperti yang di awal tadi bahwa SCM ini ada 3 bagian yaitu upstream. Mungkin di sini upstream bermasalah di bahan baku yaitu keterlambatan tepung sehingga produksinya tertunda. Nah, jadi solusinya ini kita bisa melakukan reorder otomatis maupun supplier cadangan supaya tepung ini tetap selalu ada saat dibutuhkan. Terus upstream kualitas mungkin raginya buruk, jadi rotinya nggak menembang, maka audit supplier akan dilakukan dan juga QC ketat atau quality controlnya itu diperketat sehingga ragi yang dipakai sudah pasti bagus untuk bisa kita jual dengan kualitas terbaik. Untuk di internal ada 2 mungkin inventory dan juga stock out yang dimana sudah saya bahas sedikit tadi, maka dari stock out ini dimana di gudang itu tidak ada barang yang bisa kita jual sehingga kita memerlukan konsumen ini meminta barang sih tapi kita tidak punya. Jadi mungkin kita bisa solusinya itu dengan melakukan forecasting atau MRP tadi dengan benar dengan membaca CRM-nya. Mungkin untuk overstock tadi jadi biayanya itu
lebih banyak karena penyimpanan di gudangnya itu lebih banyak sehingga kita bisa melakukan inventory digital yang dimana mencegah dari overstock itu. Untuk downstream sendiri di sini ada dua juga yaitu logistik dan kerusakan yang dimana misalnya pengirimannya telat sehingga rotinya tidak fresh. Nah, jadi kita solusinya itu menggunakan armada sendiri maupun ditambah juga dengan cold room. Nah, untuk kerusakan sendiri misalnya produknya rusak di jalan maka komplainnya akan meningkat. Nah, jadi untuk ini sendiri kita bakalan bisa di SOP packingnya untuk packingnya ini sendiri kita buat lebih baik supaya produknya ini tidak rusak di perjalanan. Nah, mungkin juga bisa kita benahi di distribusinya seperti poin sebelumnya mungkin menggunakan armada sendiri dan juga menggunakan cold room. Nah, untuk CRM ini sendiri mempunyai beberapa permasalahan dan solusi juga, mungkin di bagian pelayanan, seperti customer service sambat merespons sehingga rating turun, maka solusinya kita bisa gunakan customer service digital 24 jam, lalu untuk produk roti cepat kering, jadi bisa diganti kemasannya. Untuk preferensinya mungkin nih, permintaan dari customer ini ternyata pengen roti yang mini, tapi ternyata Sari Roti ini belum menyediakan roti mini, sehingga em, bisa kita buat roti varian mini supaya pelanggan tidak pindah ke kompetitor. Nah, untuk data sendiri, data pelanggannya tidak terintegrasi mungkin sehingga bisa kita lakukan sistem CRM digital yang dimana CRM ini digital dan datanya lebih mudah terbaca dan bisa digunakan untuk mengintegrasi data-data lainnya. Nah, untuk yang terakhir yaitu loyalitas, mungkin masalahnya pelanggan tidak loyal sehingga penjualan turun, yang dimana kita bisa lakukan solusinya yaitu program loyalty untuk seperti stamp setiap kita pembelian. Jadi saat pembelian keberapa kita akan mendapatkan reward maupun juga bisa melalui eh, member. Nah, kita tiba di penghujung yaitu kesimpulan yang dimana sari roti ini menjaga kualitas dan ketersediaan roti dari penerapan SCM dan CRM. Jadi, setiap ada keluhan masuk akan dibenahi di SCM-nya. Jadi, kita akan selalu mendapatkan produk terbaik. Seperti yang kita bisa lihat tadi, SCM tadi memastikan bahan baku produksi dan juga distribusi berjalan lancar, dan CRM-nya membantu memahami kebutuhan serta keluhan pelanggan. Jadi dengan integrasi keduanya, sari roti ini dapat menghasilkan produk yang fresh, konsisten, dan juga memuaskan pelanggan. Mungkin sudah tiba di penghujung, saya akhiri, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.